Selamat pagi semua. Apa kabar anak-anak? Ibu harap hari ini kita semua dalam keadaan sehat agar kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Kita awali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di dalam kelas ini pun kita memiliki perbedaan, yaitu agama. Tadi pada awal pembelajaran Ibu menyuruh kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita tahu bahwa di dalam kelas ini ada beda agama. Kemudian selain beda agama, mungkin ada yang berbeda suku, ada yang berbeda budaya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang tema 1 tentang indahnya kebersamaan dengan subtema keragaman budaya bangsaku. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran ini, mari kita saksikan bersama tentang gambar-gambar yang ada dalam tayangan ini. Kita perhatikan bersama. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran kita, Ibu akan menayangkan beberapa gambar tentang perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Antara lain, kita perhatikan bersama, yaitu ada tarian adat dengan pakaian adatnya yang unik. Kemudian ada gambar rumah adat. Ada juga gambar tempat ibadah. Di antara ketiga gambar ini, mungkin ada di antara salah satu peserta didik yang memiliki kesamaan budaya atau tarian adat yang ada pada gambar ini. Ada? Ya, kita di Indonesia memiliki beragam-ragam suku, agama, budaya, rumah adat. Ini namanya indahnya kebersamaan. Walaupun berbeda-beda suku, agama, ras, tetapi kita memiliki kesamaan, yaitu satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah membaca teks tentang batik, siswa dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf. Yang kedua, setelah membaca teks tentang batik, siswa dapat menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Yang ketiga, setelah mengamati gambar tadi, siswa dapat menyebutkan keragaman budaya, etnis, agama yang ada di kelas ini. Dan yang keempat, setelah bereksplorasi, siswa dapat menjelaskan keragaman bunyi yang ada pada gambar yang akan ditayangkan. Setiap bacaan terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak-anak pasti tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada yang tahu? Baik,
Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok biasa ditemukan pada kalimat utama yang terletak di awal paragraf ataupun di akhir atau di awal dan akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mari kita perhatikan bersama. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Dan yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Sekarang kita perhatikan bersama-sama teks bacaan tentang batik. Batik adalah suatu ciri khas dari sebuah daerah. Kita lihat bersama dan kita baca bersama. Sekarang kita perhatikan bersama. Bagaimana kita menentukan kalimat pokok atau gagasan pokok yang ada dalam teks bacaan batik yang berjudul batik tadi. Baik, kita perhatikan bersama. Gagasan pokok ini terdapat pada kalimat utama. Untuk menemukan kalimat utama, yang pertama, kita bisa melihatnya pada awal paragraf atau akhir paragraf. Cara pertama, supaya kita bisa mudah menemukan kalimat utama, yaitu bila ada kalimat pertama, ya, kata, ibu ulangin, kata di kalimat pertama terulang di kalimat kedua, maka kalimat utama itu ada pada baris pertama. Bila kata pada baris pertama tidak terulang di baris kedua, maka kalimat utama itu ada pada baris terakhir yang disebut dengan akhir. Yang berikut tentang bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Yang pertama tentang keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Kita perhatikan bersama pada gambar berikut. Perempuan suku Bali memakai kebaya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membuat anyaman sebagai tempat sesajian secara bergotong royong. Berikut ada keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku berbeda-beda. Contoh, ada bahasa daerah Batak, bahasa daerah Sunda, bahasa daerah Betawi, bahasa daerah Madura, bahasa daerah Bali, NTT, dan sebagainya. Kemudian ada keragaman rumah adat. Ada keragaman tarian. Seperti salah satunya adalah tarian cendrawasih yang berasal dari Bali. Kemudian tarian perang yang berasal dari Papua. Ada tarian Tiaeku yang berasal dari Nagekeo. Ada tarian Jai yang berasal dari Ngada, yaitu
yang sangat populer di daerah Flores. Ada tarian caki, ada tarian dolo-dolo. Itu adalah salah satu tarian-tarian adat yang ada di Flores. Selain tarian adat, ada keragaman pakaian tradisional, ada keragaman senjata tradisional, dan ada keragaman alat musik tradisional. Cara memainkan alat musik, salah satunya adalah alat musik yang sangat populer di daerah Flores, yaitu alat musik gong gendang. Cara memainkan yaitu dengan dipukul. Di sini ada salah satu alat musik yang sama dengan daerah Flores, yaitu alat musik yang berasal dari Aceh, yaitu alat musik tambo. Cara benda menghasilkan bunyi. Kita tahu di Indonesia banyak sekali alat musik tradisional. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bunyi yang dihasilkan dari benda yang bergetar dalam alat musik seperti gitar. Cara benda menghasilkan bunyi. Kita tahu bahwa di Indonesia terdapat beragam-ragam alat musik. Cara menghasilkan bunyi ada berbagai macam cara. Ada yang dipetik, ada yang digoyang, ada yang dipukul. Setelah kegiatan pembelajaran kita hari ini, mungkin ada hal-hal yang belum Anda pahami. Baik, Ibu akan menyimpulkan tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita telah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat dalam teks bacaan di setiap paragraf. Yang kedua, setelah kita menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada dalam teks bacaan, kita dapat menulisnya dalam peta pikiran. Yang ketiga, keragaman budaya yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, kita belajar tentang bagaimana cara menghasilkan bunyi dari benda-benda tradisional. Untuk menutupi pembelajaran kita hari ini, ada tugas yang harus kalian selesaikan di rumah bersama orang tua, yaitu buatlah clipping tentang keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Untuk menutup kegiatan pembelajaran ini, mari kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.